Sesuai janjiku, aku akan coba menjelaskannya sekarang kalau kerjainnya sekarang pakai Python atau kodenya. Nah, Pythonnya gimana? Oke, kita mulai ya. Oh iya, soalnya sama kita kerjakan yang kayak tadi ya, yang udah di video sebelumnya. Oke, ini sorry. Ingat ya, kalau ini cara-cara kita tenang aja, ini bakal mudah. Kita bakal semuanya bakal ada di step ini, bakal ada di kodenya kok. Nah, pertama ngapain dulu? Pertama gampang, kita import dulu ya. Import PySNP seperti biasa, oke. Nah, kemudian ngapain sekarang? Nah, di lembar ini kotretan kita udah definisiin kan fungsinya apa? Fungsinya apa? Ini kan. Ya, fungsinya kita bentuk dalam persamaan matriks ya. Jadi kayak gini. Ini X, ini tambah 2Y, ini min 2. Oke, ini X pangkat 3, ini 8Y pangkat 3, min 8. Nah, gampang caranya gini. Ini kita definisikan fungsinya. Definisikan fungsi-fungsinya. Kita bentuk dalam persamaan matriks ya. Def f x, y ini ya. Terus return oke, jangan lupa indentasi return. Hasilnya hasil fungsi yang kita definisikan adalah ini ya, yang ini, oke. Nah, np array itu matriks, kurung, kita bikin matriksnya adalah itu kan ada, oh iya ini belum ada tambah ya, sorry, ini kan gini x tambah 2y, ini min 2 ya, ini x tambah y, ini min 8, oke. Ini min 8 min 2 ya, sesuai bikin ini. Oke, lanjut. X tambah 2Y kurang 2. Oke. Koma itu artinya baris baru. X pangkat 3 tambah 8 Y pangkat 3 ya, kurang 8. Terus kurung siku, kurung tutup. Oke, beres. Kita masuk new line. Nah, sekarang ngapain? Nah, sekarang kita bikin Jacobiannya ya. Ini line baru. Di sini aku kasih terangan definisikan Jacobiannya atau turunan masing-masing dari fungsi. Nah, kalau mau bikinnya itu kotret aja yang lebih mudah. Ini kita definisikan Jacobian XY karena kan dua variabel ya. Oke. Nah, hasilnya apa? Return np.array. Nah, kita udah bikin kan Jacobiannya. Saran aku bikin Jacobian tuh di kotret lalu baru kerjain di Python. Nah, Jacobiannya kan ini ya. 1, 2, 3x kuadrat, 24y kuadrat, iya kan? Ya udah, kita tinggal bikin 1 kurung siku 1,2 enggak, ini kurung 1,2 ya. Terus kita bikin matriks soalnya, 3x 3 kali x kuadrat, 24 ini kali y pangkat 2 ya. Oke.
Oke, ini sorry kayaknya berlebihan kurungnya. Kurangin di sini. Oke, udah. Ini gini ya. Oke. Jacobiannya udah beres. Nah, sekarang ngapain? Sekarang kita loncat ini dulu. Step 2-nya diloncatin ya. Hitung fungsi pakai tebakan awalnya di skip dulu. Nah, kita hitung Jacobiannya. Bukan hitung. Ini di skip dulu step 2 sama step 3-nya di skip, tenang aja nanti ada kok. Nah, kita cari inverse Jacobian dulu ya. Inverse Jacobian kan tadi apa? Bisa lihat di layar kananku ya. Ini keterangan hitung inverse typo, sorry. Hitung inverse dari matriks Jacobian 2 kali 2. Oke. Oke, ini 2 kali 2 secara manual ya. Nah, kita misalkan definisikan inverse Jacobian J, karena nanti akan aku definisikan, tenang aja. Ini A, B sama dengan J 0,0. Kamu buat gini dulu ya, koma J 0,1. Oke, gini. Terus C, D. Kenapanya nanti dulu bakal aku jelaskan, tenang aja. 1,0. Nah, koma J 1,1. Oke. Nah, sekarang aku akan jelaskan maksudnya kenapa ini apa. Boleh lihat di layar kananku ya. Nah, inverse Jacobian J. A, B, J 0,0, terus J 0,1. C, D, J 1,0. J itu siapa? Tenang, J itu Jacobian, matriks Jacobianmu yang tadi itu 1, ini 1, 2 kan? Ini 3x kuadrat, ini 24y kuadrat kan? Udah kamu definisiin kan? Yang di Jacobiannya udah dapat kan? Nah, ini nih, ini. Nah, maksudnya apa? A, B, C, D. Nah, ini kan J ya. Ini J, ini J, ini J, ini J. Nah, 0,0 itu artinya baris pertama kolom ke 1 ini. 1 berarti A-nya sama dengan 1. Ini B berarti ya. Nah, ini C. Ini D-nya. Ngerti kan? Itu dia gunanya aku definisin gitu. Nah, tujuannya apa? Buat cari determinan. Oke? Nah, ini kita masuk baris baru. Ini spasi aja biar rapi. Nah, baru kita masuk determinannya. Determinannya apa? Kita ke atas lagi. Nah, determinannya kan ini ya. Rumus determinan adalah A kali D, ya kan, selang-seling. A kali D min B tang C, ya kan. Nah, ini kan adalah determinan matriks ya. Oke, lanjut. Apalagi yang penting? Yang penting adalah kalau mau nyari inverse, apa? Determinannya nggak boleh 0 karena nanti nggak terdefinisi ya. Makanya kita kalau jika determinannya 0, maka ini raise value error. Kita kasih ini bilang. Nah, keterangannya adalah matriks singular. Artinya matriks singular itu adalah matriks yang tidak punya inverse, tidak ada inverse. Oke. Sekarang lanjut. Sekarang ngapain? Nah, baru masuk inverse-nya ya. Inverse
koma J ini. Nah, inverse J itu kan rumusnya ini ya. Nih. Inverse J itu adalah 1 per determinan, ya kan? 1 per determinan dikali NP dot array adjoinnya apa? Adjoinnya kan tuker ya. Jadi mulai dari ini, adjoinnya kan berarti ini tuker ya, A nya sama D nya tuker, D koma min B nih kan, terus koma ya kan, betul kan, min B kan dikasih min ya di sini ya, ini min, ini tukar baris ya, ini kan tadi 1 yang di bawahnya 24 ya, tapi sekarang ditukar 24 nya di atas. Oke, ini min C koma A. Oke, sip. Nah gini kira-kira. Nah jangan lupa kasih hasilnya adalah return inverse J. Oke, udah beres inverse Jacobiannya kan. Sekarang ngapain? Baru kita masuk topik utama kita, yaitu menyelesaikan cari solusinya pakai Newton-Raphson. Ini keterangan aja ya. Nah, definisikan Newton-Raphson manual aja ya. Manual. Nah, X0 Y0 adalah tebakannya ya, ingat ya. Toleransinya itu mungkin lebih enak 0,000001 ya. Ini sama aja dengan 10 pangkat min 6, oke? 10 pangkat min 6. Berarti kamu tulis 1 sini 1 E min 6. Ini artinya 10 pangkat min 6 ya, oke? Dengan jumlah iterasi maksimal ya 100 saja ya. 100. Oke, beres. Lanjut. Lanjutnya apa ya? X, Y nya. Kenapa X, Y? Karena nanti setiap iterasi kan berubah-berubah ya. Nah, X, Y nya kita mulai dari X tebakan awal dulu ya. Oke. Nah, oke. Lanjut. Nah, ini untuk sekarang kita lakukan iterasi pengulangan ya. Kan hitungnya nggak cuma iterasi 1 ya. For in range max iter. Oke, kita ngapain sekarang? Nah, tadi aku kan janji ke kamu bahwa nomor step kedua sama ketiganya skip ya, karena aku cari inverse-nya dulu ya. Nah, kali ini aku akan janjiin yang kedua, ketiga akan aku hitung. Nah, sekarang kita masuk ke step 2 dan 3 yang di kotretan ini ya. Oke, lanjut ya. Oke, berarti di sini aku kasih keterangan ini step 2 ya, step 2 dan 3-nya. Hitung fungsi dan Jacobian pada titik X, Y kan. Sekarang. Nah, ini kan sekarangnya apa yang kalau di kotretanku? Sekarangnya kan 1,1 pakai yang tebakan awal. Kalau ini secara umum kenapa yang dikode? Karena bakal berubah-ubah setiap iterasi ya, makanya diulangin pakai pengulangan. Oke, masuk. Kita definisikan. Di sini F sama dengan F X, Y. Ya kan? Maksudnya apa nanti ya, tunggu kita ketik dulu. J sama dengan Jacobian X, Y. Nah,
ini dia. Yang tadi kamu bilang ini kan J-nya yang tadi ya. Yang ini. Nah, J-nya itu baru definisiin di bawah Jacobiannya. Jacobiannya yang ini tadi nih. Nah, ini dia 1,1. Yang ini fxy apa? Fxy yang ini. Yang ini aku stabilonya ini, yang baru ini ya, warna merah nih. Kita hitung ini setiap iterasi pasti bakal berubah-ubah titiknya fxy. Oke. Oke, lanjut. Kan udah ya Jacobian di titik yang step ini udah kita definisiin di f sama dengan f dalam kurung x, y. Terus yang hitung Jacobian di 1,1 juga udah ya, di J sama dengan Jacobian x, y di kodenya. Sekarang ngapain? Sekarang kita kan tadi baru bikin rumus inverse Jacobian ya di atas ini, yang ini. Ya, sekarang kita baru hitung. Di sini hitung. Tadi bikin rumus. Hitung inverse dari Jacobian di x, y. Maksudnya di sini. Tadi kan kita bikin rumusnya yang ini, udah. Nah, yang ininya belum. Yang ini ya, belum. Nah, itu dia maksud aku. Oke. Ini berarti sama dengan apa? Inverse Jacobian berarti tinggal panggil aja inverse J sama dengan inverse Jacobian apa? J ya. Kenapa J? Karena kan kita menginverskan matriks J. J itu adalah matriks Jacobian. Udah didefinisin nggak? Udah di sini nih. Oke. Jacobian XY kan terhubung dari sini nih. Nih, aku tunjuk nih. Ya, di sini nih. Oke. Lanjut. Sekarang apa? Nah, yang terakhir, masuk step terakhir adalah tadi udah step 4, 2, 3 udah beres. Masuk step 5, cari delta X, delta Y. Nah, ngapain sekarang pertama-tama? Nah, rumus cari delta X, delta Y adalah ini kan. Oke, kita bikin ya. Kita bikinnya gini. Bikin delta X dan delta Y dengan rumus adalah deltanya delta X, delta Y nya sama dengan ini, keterangan aja ya, komen biar gak bingung, kali F yang di sini ya, fx0 fxy, y. Oke, kita definisin delta itu sama dengan min np dot apa, inverse dot itu perkalian ya, perkalian matriks ini nih. Oke, inverse J kan, ini sama ini ya kan. Minusnya di mana? Minusnya udah di belakang nih ya. Oke, inverse J, F. Oke, nih. Nah, sekarang ini X plus sama dengan delta 0. Delta 0 ini apa? Tunggu ya. Y plus sama dengan delta 1. Nah, ini maksudnya apa? Tunggu ya. Aku akan jelaskan setelah aku nulis ini. Oke, ini ketik dulu. Oke, aku akan jelaskan pertama yang line ini dulu ya, yang aku tunjuk nih. Nih.
yang ini. Oke. Itu maksudnya apa? Itu kan perkalian yang ini. Ya. Kamu bikin delta sama dengan kan? Delta sama dengan ini kan. Min NP dot inverse J, F. Nah, nanti menghasilkan sebuah apa? Menghasilkan sebuah ini. Sebuah matriks efek matriks 2 kali 1. Ya kan, 2 kali 1 karena ini 2 kali 1. Oke. Ini kan berarti delta X, ini delta Y. Nah, ini delta 0, delta 1 itu apa? Ini yang disebut delta 0, oke? Ini yang disebut delta 1. Nah, ini ada X, ada Y. XY ini apa? XY yang ini. Ya, kan nanti ditambahin sama delta ya. Nih yang ini. Cari solusinya nih. X plus delta, Y plus delta tuh. Oke. Delta 1 artinya yang delta Y. Delta 0 itu adalah delta X, oke. Ngerti kan? Nah, kenapa harus plus sama dengan? Karena setiap iterasi bakal berubah-ubah. Kalau X plus doang nggak akan bekerja nanti ya. Oke, bisa ya, ngerti ya. Sekarang kita cek. Sekarang yang ini udah beres. Kalau sampai sini udah dapat solusi. Tapi belum ada satu hal yang perlu diingat karena kita punya toleransi. Cek jika perubahannya sudah cukup kecil. Sudah cukup kecil, konvergen. Oke. If NP not, ini nggak penting dipakai aja sih, aku kurang ngerti juga ya. Tapi gunanya hanya untuk mastiin udah selesai aja gitu. Deltanya udah kurang dari toleransi, maka boleh deh kita print F konvergen dalam iterasi sekian I plus 1. Karena iterasi kan nambah terus ya, nambah 1. Oke. Nih. Jangan lupa hasilkan apa? Solusi adalah return X ya kan. BTW ini aku tidak buat kodenya ya. Ini aku pelajari dari GPT, tenang. Print. Aku di sini ya bertugas ya, coba jelaskan ulang lah. Kalau misalnya tidak sesuai dengan toleransi, maka kita bilang kalau misalnya nggak cukup toleransinya, tidak konvergen. Kayak gimana ya? Itu maksudnya gini. Misalnya kamu udah iterasi ke 100, tapi udah mentok nih, nggak bisa jalan. Kan maksimal iterasi 100. Tapi belum kurang dari toleransi. Nah, itu dia maksudnya. Tidak konvergen dalam jumlah iterasi yang diberikan. Nah, itu dia. Oke. Return X, Y lagi, sekali lagi. Ini maksudnya adalah X, Y yang tidak konvergen ya. Kalau yang ini X, Y yang konvergen, oke? Oke, ini selesai. Nah, sisanya apa? Sisanya itu tebakan awalnya. Kamu kan kita belum definisiin kan. Tebakan awalnya itu X0, Y0. Sesuai dengan soal apa? Tebakan awalnya itu 1,1. Oke, sama dengan 1,1. Yuk, sedikit lagi. Nah, sekarang ngapain? Ya udah, jalankan metode Newtonnya. Newton-Raphson-nya. Oke. Newton-Raphson-nya adalah solusi X, solusi X, kita definisiin solusi Y sama dengan Newton. Kita panggil Newton-Raphson-nya ya. Manual. Newton-Raphson manual dari yang ini ya. Dari yang paling atas banget. Yang ini nih.
twing twing twing, twing ini. Nah, itu dia. Interruption manual di mana? Di X0, Y0, tebakan awal yang udah definisikan nih. Oke. Udah sudah definisin. Ya udah, sekarang print aja. Print F solusi X sama dengan solusi ini cuman kayak bikin aja keterangan gitu, string, nanti dia akan keluar ya kok. Jadi solusi Oke, beres, selesai. Oke, sekarang kita coba jalankan kodenya ya. Oh ya, ada beberapa typo yang tadi aku lakukan, yaitu ada beberapa ini. Pertama ini X0, Y0 nya ini harusnya X0, Y0 ya. Terus tadi aku lupa kasih titik 2 di sini, makanya aku udah perbaiki. Ini kasih titik 2. Terus ada beberapa juga yang lupa aku kasih keterangan di mana ya tadi. Oh udah. Ya, kira-kira gitu deh kesalahanku tadi. Makanya error tadi aku tes dulu. Karena beberapa kesalahan kayak Y0. Y0-nya aku malah jadi YO gitu. Sekarang kayaknya coba kita run ya. Oke, coba kita run. Oke, ini hasilnya. Sama kan kayak tadi. Coba kita cari. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini tidak konvergen. Jelas ya. Min 2/9. Sesuaikan ini sama aja kalau kamu kalkulator min 0,222. 10/9 ini 1,111. Nah, ini tidak konvergen, pasti udah lakuin semaksimal mungkin. Kayaknya mungkin karena juga gak dapat ya hasilnya. Kan tadi kita bermasalah yang di sini ya. Kalau kamu ingat, kamu substitusikan 10/9 ke soalnya ya di persamaan 2. Kalau kamu ingat di video sebelumnya ya. Dapatnya 2,96 yang harusnya 0 kan tadi. Oke, kira-kira begitu untuk kodenya ya. Oke, sekian. Dadah.